bawa HP ke bilik suara? Pernah. Pernah. Tertarik atau tidak menjadi penyelenggara pemilu? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat Bawaslu semua. Bumi Indonesia sedang dilanda duka. Kita dihimbau untuk di rumah saja. Namun tak apa. Kita hanya harus bersabar, berdoa, dan berusaha. Tapi dengan dibalik pemilu, kita masih bisa bercerita dan bercengkrama bersama. Saya Rashid, host di balik pemilu Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Di balik pemilu ini adalah konten podcast yang ditayangkan di YouTube milik Bawaslu Kulon Progo. Dan dalam konten ini kita akan menyajikan obrolan-obrolan menarik seputar tokoh pemilu dan juga kegiatan-kegiatan kepemiluan. Untuk itu, mari kita ngobrol asyik di balik pemilu. Sebelumnya, untuk support kami, jangan lupa subscribe tombol di bawah ini dan juga klik tombol loncengnya untuk update informasi dari kita. Oke, episode perdana kali ini kita akan kedatangan tamu-tamu milenial, yaitu pemenang lomba cipta puisi dalam rangkaian kegiatan Gema Pengawasan. Mari kita sapa. Puisi Mbak Putri ini dibacakan oleh Ketua Bawaslu RI loh. Wow. Itu nggak nyangka banget kenapa bisa sampai situ. Ikut lomba itu kan ya ngisi kegiatan Ngisi lah. kegiatan. Kalau ya dapat juara ya syukur, tapi kalau belum rezekinya ya udah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya. Sebenarnya kemarin itu saya mendapat info dari teman juga, salah satu di komunitas sastra Kulon Progo. Jadi di Kulon Progo ada komunitas sastra, kemudian saya di-share ada lomba cipta puisi dari Bawaslu Kulon Progo. Kemudian saya disuruh untuk lihat ke Instagramnya, kami kebetulan kan diposting di Instagram. Kemudian saya coba ikut. Kemudian karena memang saya juga suka dunia sastra, jadi saya coba untuk merasa tertantang ya, membuat puisi bertema demokrasi atau pemilu. Sebelumnya kan saya hanya membuat puisi-puisi yang bertema remaja, cinta dan lain sebagainya. Dan kemudian alhamdulillah ketika diumumkan saya dapat juara 2, itu sangat di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi. Kalau inspirasi besarnya itu sebenarnya demokrasi. Saya akan menggunakan judul demokrasi juga. Iya. Nah, demokrasi ini saya cukup pelajari, saya belajar dari orang-orang karena saya berada di dunia kampus hingga kita sering diskusi soal demokrasi, bahwa ini suatu hal yang penting untuk kita kampanyekan. Maksudnya agar orang-orang itu sadar bahwa kita ini punya kebebasan di alam demokrasi yang akhirnya kita anut dalam sistem-sistem pemilihan kita. Untuk Kalau di sekitar saya ya, Oke. ya sudah, tahu saya sih sudah maksimal, sudah pengawasannya udah benar-benar ketat gitu. Nggak ada yang apa ya, istilahnya ada yang di luar peraturan gitu. Berarti semua tertib ya. Alamatnya mana sih, Pak? Sentolo. Terkait kepemiluan, kita akan korek lebih dalam dengan jawab cepat. Di konten ini nanti ada pertanyaan jawab cepat. Nanti Mbak Putri jawab aja iya atau tidak, pernah atau belum, setuju atau tidak, dengan cepat ya. Tentunya ada 6 pertanyaan.
Nanti kita bacakan dan dijawab 1 sampai 6, kemudian kita bahas satu persatu. Oke, siap? Siap. Oke. Yang pertama, pernah atau belum pernah mendapatkan tawaran money politik? Belum pernah. Pernah atau belum pernah mendapatkan tawaran money politik? Pernah. Jawab cepat. Pernah atau belum pernah mendapatkan tawaran money politik? Pernah. Pernah. Yang kedua, pernah atau belum pernah dalam pemilihan Anda memilih orang yang Anda tidak kenal? Belum. Belum. Pernah atau belum pernah dalam pemilihan Anda memilih orang yang Anda tidak kenal? Pernah. Pernah. Oh. Kedua, pernah atau belum pernah dalam pemilihan Anda memilih orang yang tidak Anda kenal? Belum. Tiga, setuju atau tidak adanya lembaga pengawas pemilu? Setuju. Setuju atau tidak adanya lembaga pengawas pemilu? Setuju. Oke, ketiga, setuju atau tidak adanya lembaga pengawas pemilu? Setuju. Setuju ya. Yang keempat, setuju atau tidak dengan diadakannya pemilu 5 kotak atau pemilu serentak? Setuju. Setuju. Setuju atau tidak dengan diadakannya pemilu 5 kotak atau pemilu serentak? Setuju. Setuju. Atau tidak dengan diadakannya pemilu 5 kotak atau pemilu serentak? Ayo. Tidak. Oke. Pertanyaan kelima, pernah atau tidak pernah bawa HP ke bilik suara? Belum. Atau tidak pernah bawa HP ke bilik suara? Belum. Pernah atau tidak pernah bawa HP ke bilik suara? Pernah. Pernah. Yang keenam, tertarik atau tidak menjadi penyelenggara pemilu? Tidak. Tertarik atau tidak tertarik menjadi penyelenggara pemilu? Tertarik. Tertarik atau tidak menjadi penyelenggara pemilu? Ini dia. Jawab cepat aja. Tertarik sebenarnya. Atau belum pernah mendapatkan tawaran money politik? Tahu aja tawaran nih. Money politik tahu ya? Bahasa Jawanya nih ya, sogoan nih. Iya. Sogoan. Belum pernah? Belum pernah. Kalau pribadi belum pernah. Kalau tadi pernah atau belum pernah dalam pemilihan Mas Faras memilih orang yang tidak dikenal? Saya jawab. Belum ya, tadi belum pernah. Berarti pernah semua. Ini kenalan atau gimana ceritanya? Aduh, ini kan asas pemilu kan rahasia. Iya. Setuju atau tidak adanya lembaga pengawas pemilu? Tadi Mas Ragil bilangnya setuju ya. Oke. Ada alasan kenapa? Lembaga pengawas pemilu ya. Iya. Ya karena mereka juga membantu ya turut serta dalam proses pemilu itu sendiri kan. Kalau misalkan nggak ada nanti ditakutkan ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Setuju karena walaupun ya kejahatan itu kalau ada yang mengawasi Ya. akan semakin berkurang ya Mas Ragil. Ya. Para pemilih ini tidak mencoblos karena misal tadi money politik atau pengaruh apa. Mereka harus mencoblos karena kesadaran bahwa saya harus memilih pemimpin yang terbaik agar saya ke depannya menjadi lebih baik. Oke Mas Ragil, untuk terakhir harapan Mas Ragil untuk kepemiluan di Kabupaten Kulon Progo atau harapan untuk Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, silakan. Tempat diri saya. Harapan saya untuk Bawaslu Kulon Progo sendiri tetap amanah, memegang teguh panji-panji ya, Pancasila, demokrasi, supaya kedepannya ketika ada penyelenggaraan pemilu sendiri berjalan dengan baik, ya dengan penuh kejujuran. Kemudian juga jangan pernah bosan untuk mendidik masyarakat kita yang masih istilahnya bandel gitu, atau yang masih tersihir oleh para kandidat yang melakukan serangan fajar seperti
ya jangan pernah bosan untuk memberikan media-media edukatif kepada masyarakat. Sekian episode di balik pemilu kali ini. Silahkan sahabat Bawaslu semua bisa komen dan subscribe di bawah ini untuk saran dan kritiknya. Semoga keadaan semakin membaik, agenda kepemiluan bisa berjalan kembali, dan Ramadan selalu menenangkan hati. Sampai jumpa di Ngobrol Asik di balik pemilu episode selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.